Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 8 ayat 27 sampai 35. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya." Sabda Tuhan. Sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Paus Fransiskus sudah mengunjungi bumi Indonesia. Ia melakukan perjalanan pastoral sebagai tahta suci, bukan sebagai perwakilan negara Vatikan, sebagai yang duduk di atas kursi suci. Kemudian ia mengunjungi tidak hanya Indonesia, tetapi juga ke Papua New Guinea, kemudian ke Timor Leste, dan kemudian Singapura. Masing-masing sesuai dengan tujuannya, karena masing-masing negara itu
punya persoalan-persoalan sendiri. Di Indonesia, Bapak Paus mengatakan dan mengagumi Indonesia ini karena sekalipun sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia, terjalin suatu kerjasama di antara umat beragama di Indonesia. Itu pula tujuannya Bapak Paus Fransiskus ke Indonesia, memperkuat toleransi yang benar, persaudaraan antara umat beragama. Di Papua New Guinea, beliau mengharapkan supaya perhatian untuk menjadikan persaudaraan atau supaya tidak terjadi kekerasan di antara penduduk di situ dan mempergunakan alam Papua New Guinea yang kaya raya dan makmur itu untuk kesejahteraannya. Ada orang untuk mengunjungi bertemu dengan Paus itu di dua tempat di Papua New Guinea itu, di Port Moresby dan di Vanimo. Vanimo itu kota kecil. Tetapi orang-orang Katolik cukup banyak di situ. Di kampung-kampung berjalan jauh, malah ada yang seminggu berjalan untuk bertemu dengan Paus itu. Berjalan melewati hutan-hutan. Dari Indonesia sendiri, dari Papua Indonesia itu 1.000 orang berkunjung untuk melihat Bapak Paus Fransiskus ini. Di sana di Papua New Guinea itu kekerasan terhadap perempuan 60%. Kekerasan yang terjadi itu 60% pada wanita. Karena itu dia ingin tidak lagi terjadi kekerasan itu, melainkan suatu persaudaraan, suatu kerukunan dan saling menghormati di antara masyarakatnya. Untuk memperhatikan wanita dan anak-anak serta orang tua. Di Timor Leste, beliau mengatakan supaya terjadi persaudaraan, karena pertikaian di sana terus-menerus. Sekalipun 95% penduduk itu Katolik, tetapi selalu terjadi persaingan, pertikaian, sehingga Paus mengharapkan agar di sana itu terjadi kerukunan, saling menghormati di antara sesama, supaya menjadikan sesama itu saudara dan sahabat. Di Singapura keadaannya berbeda. Di sana Bapak Paus memperingatkan agar pemerintah di sana menghargai karyawan, karena di sana itu aturannya semakin orang berkarya semakin besar gajinya. Tetapi karena itu juga ada orang-orang yang karena terhimpit lalu mendapatkan kesejahteraan yang kurang daripada yang lain.
Karena itu, supaya pemerintah tidak hanya mengurus hal-hal pragmatis, artinya sesuai dengan peraturan, tetapi juga memperhatikan hati nurani, supaya memperhatikan pekerja-pekerja yang datang ke sana, imigran-imigran yang di negerinya sendiri mungkin tidak mempunyai pekerjaan. Itu pesan-pesan Paus. Dan ini suatu ketika Paus itu ditanyakan tentang kepercayaannya. Dan Paus Fransiskus ini menjawab, aku percaya akan Tuhan. Tetapi aku tidak percaya akan Tuhan Katolik. Itu mungkin sedikit membuat terjadi viral seperti itu. Aku tidak percaya akan Tuhan Katolik. Karena orang Katolik itu bukan mempunyai Tuhan yang lain, hanya milik orang Katolik. Bukan. Tuhan itu milik semua orang. Karena Tuhan itu mau menyelamatkan bangsa-bangsa. Bukan hanya satu bangsa, tetapi bangsa-bangsa. Dimanapun Tuhan itu ingin menyelamatkan semua orang. Tuhan itu bukan milik orang Katolik saja. Atau orang Katolik itu merasa memiliki Tuhan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau Paulus berkata dalam Injil, dalam misa harian itu Injil, Paulus itu mengatakan, kalau kamu memiliki sesuatu, janganlah kamu atau hendaklah kamu berpandangan bahwa kamu tidak memiliki apa-apa. Ketika kamu punya barang, punya rumah, punya ladang, memiliki itu, dalam hatimu katakanlah bahwa kamu tidak memiliki apa-apa. Bukankah segala milikmu itu adalah pemberian? Kalau kita memiliki kekuasaan, kalau kita memiliki harta yang besar, lalu seringkali terjadi bahwa harta yang besar atau kekuasaan itu justru memiliki kita. Kita tidak mau meninggalkan harta atau kekuasaan kita itu. Itu yang sering terjadi pada manusia. Kita tahu ketika orang berada di dalam kekayaan begitu mewah, takut kehilangan. Seorang pemuda datang kepada Yesus, ingin memiliki kerajaan surga, ingin memiliki surga. Bagaimana memiliki surga? Ia bertanya kepada Yesus, sudahkah engkau menjalankan perintah Allah? Sudah. Jangan membunuh, jangan mencuri, hormatilah ayah ibumu. Sudah kulakukan. Tapi kemudian ia berkata, apa pula yang harus kulakukan? Yesus berkata, juallah hartamu dan ikuti aku. Ketika orang itu pergi, orang muda itu karena hartanya banyak, takut kehilangan hartanya kalau mengikuti Yesus. Hari ini Yesus malah mengatakan, pertama-tama dia bertanya kepada murid-muridnya, siapa aku ini? Para murid berkata, salah seorang dari nabi. Yohanes Pembaptis, Elia. Tetapi Petrus menyadari. Petrus berkata, engkaulah Mesias. Dan Yesus mengakui. Tetapi ia berkata,
Putra manusia itu akan mengalami penderitaan, ditolak oleh tua-tua, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan dibunuh. Namun pada hari ketiga ia bangkit. Tetapi Petrus yang mengakui Yesus sebagai Mesias itu kemudian menegur Yesus. Tidak boleh hal itu terjadi. Tetapi Yesus malah gusar kepada Petrus. Iblis engkau. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Manusia itu, kalau kita itu memiliki sesuatu, kita itu justru menjadi milik dari milik kita itu. Aku punya uang banyak, aku punya banyak tempat, aku punya kekuasaan. Lalu kuasa itu, harta itu justru menguasai diri kita. Diri kita itu dikuasai. Itu pikiran manusia. Tetapi pikiran Allah itu memang lain. Karena semuanya itu milik Allah. Jadikan diri kita ini milik Allah, maka Allah akan memiliki kita. Kita ini milik Allah. Apa yang ada yang kita punyai itu pemberian Allah, semuanya. Bahkan sakit pun, kesehatan kita itu milik Allah. Apapun yang terjadi di dalam diri kita, kita itu kalau kita menjadi milik Allah, maka amanlah kita. Malahan Yesus juga mengatakan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan kesehatannya, akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan Injil akan menyelamatkan. Itu yang dikatakannya. Barang siapa mau mengikuti aku, panggullah salib dan ikuti aku. Jadi lalu kita tahu apa yang kita harapkan hidup di dunia ini. Karena satu-satunya kedamaian yang sesungguhnya hanya terjadi bila kita ini menjadikan diri kita ini milik Allah. Apa yang Allah kehendaki dalam diriku ini yang lemah dan rapuh? Tetapi karena percaya, seperti Nabi Yesaya tadi mengatakan, sekalipun aku dihina, janggutku dicabuti, aku disiksa, diludahi, aku tidak akan mendapat malu, karena Tuhan menyertai aku. Tidak pernah aku ini menderita, mendapat malu, karena diperlakukan sedemikian oleh manusia, oleh orang-orang. Hanya pada Tuhanlah aku mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Karena itu lalu pemazmur juga berkata, aku tahu Tuhan menyendengkan telinganya terhadap aku. Ia memperhatikan aku dari jauh, ia sudah tahu apa yang aku lakukan. Itu pemazmur. Berbahagialah. Karena itu juga lalu
Paulus mengatakan supaya kita menjalankan hidup kita dengan iman. Perbuatan-perbuatan kita itu berdasarkan iman kita. Jangan kita mendahului. Seringkali terjadi bahwa kita ini bekerja dulu atau kita berkata-kata tanpa pikir bahwa kita ini milik Allah, lalu kata-kata kita itu kasar. Seringkali kata-kata itu membuat orang lain sakit hati, marah. Karena kita itu berkata-kata tanpa berpikir lebih dahulu, apakah kata-kata yang mau kuucapkan kepada sesamaku. Seringkali kita itu sudah membuat diri kita itu terpaku pada prinsip hidup diri kita, pada pikiran manusia. Seperti Petrus itu, tidak boleh engkau menderita sengsara. Tetapi justru Yesus mengatakan, apapun di dunia ini, penderitaan yang kita terima, bila kita tahu itu untuk kemuliaan Tuhan, maka itu mendatangkan kedamaian yang sejati, memberikan keteguhan hati. Siapapun tidak akan dapat merendahkan aku. Itu kata Nabi Yesaya. Paulus pun juga demikian. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menaklukkan imanku. Karena aku melakukan semua perbuatanku berdasarkan imanku akan Kristus. Kristus milik Allah. Karena itu jadikan dirimu milik Tuhan juga. Supaya apapun yang terjadi, kita teguh dalam menghadapi segala-galanya dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan itu. Sekalipun kita menganggap rugi atau suatu kebodohan. Mengapa kita mau menderita? Ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Ketika lawanmu mengajak kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil dengan dia. Tidak takut, tidak gentar menghadapi kehidupan ini. Karena itu kita bersyukur. Hari ini Tuhan memberikan wejangannya kepada kita supaya kita tahan uji menghadap dunia ini. Dan kita berani untuk memikirkan kebenaran hidup. Kebenaran yang Tuhan sampaikan. Dan kita diberi oleh Tuhan itu karunia untuk mengerti hidup kita ini. Untuk mengerti apa yang diucapkan Tuhan. Sekalipun pada mulanya kita tidak mau. Mengapa harus menerima sabda Tuhan itu? Sabda Tuhan itu tidak masuk akal. Seringkali kita berkata demikian. Tidaklah. Lalu kita tahu mengapa kita diajak membangun persaudaraan, persahabatan, kerukunan. Karena itu pula yang dilakukan oleh Paus kita ini, Fransiskus, yang pergi sekalipun dia pun duduk di kursi roda, tidak malu di hadapan orang-orang. Kepala negara kok tidak bisa berjalan. Tetapi pikiran hatinya yang begitu tenang dan luas jangkauannya untuk membangun persaudaraan dan perdamaian di dunia ini. Karena itu mari kita pun mengerjakan seperti yang dikatakan Paulus. Dalam iman itu aku berbuat. Semoga demikian.